tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven kini berada di ujung tanduk dengan ketegangan yang semakin terasa menjelang sidang perdana mereka yang dijadwalkan pada 23 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Masyarakat yang selama ini mengikuti perjalanan cinta mereka dengan antusias kini menyaksikan sebuah drama yang tak terduga. Fahmi Bahmid, selaku kuasa hukum Baim Wong, menyatakan bahwa kliennya sudah siap untuk menjalani proses persidangan. Kesiapan Baim untuk menghadapi persidangan dengan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan ruang bagi spekulasi atau dugaan yang tidak jelas. Ia ingin memastikan bahwa kebenaran akan terungkap di hadapan hakim, sekaligus melindungi hak dan martabatnya sebagai seorang suami dan ayah. Sementara itu, Paula juga harus bersiap menghadapi tantangan ini. Banyak yang menantikan responnya terhadap tuduhan yang dilayangkan oleh Baim. Apapun yang terjadi di persidangan nanti, hal ini tentunya akan menjadi babak penting dalam perjalanan hidup mereka. Saya sudah resmi mendapatkan panggilan. Jadi kalau kemarin itu memang kita mendapatkan dari informasi dari Humas dan Kepanitraan. Tadi saya sudah dapat panggilan sidang hari Rabu jam 9 pagi. Baim Muhammad Ibrahim kemarin sudah saya temui dan kita ngobrol. Saya bilang karena ini terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung, kamu wajib hadir. Saya siap bang jam berapa sampai jam berapa, biar saya meluangkan waktu khusus untuk hadir dalam perkara ini. Saya bilang kamu hadir sebelum jam 9, kamu tunggu sampai selesai. Biasanya itu kita ikutin proses yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemarin itu saya membahas dokumen-dokumen yang ini saya perlu. Jadi ada beberapa dokumen sama tim, dia kan punya tim. Berdasarkan timnya dia itulah saya berkomunikasi, saya membutuhkan dokumen-dokumen ini, saya membutuhkan saksi-saksi ini. Jadi persiapan untuk tanggal 23. Yang jelas saya minta Baim hadir dan dia bilang saya siap bang, saya siapkan waktu saya untuk hadir. Itu saja yang terpenting dari proses. Yang lain mohon maaf, saya tidak mau mendahului proses di persidangan. Anda ikutin saja tanggal 23, apakah nanti terucap siapa dan bagaimana. Pertama itu pasti adalah memeriksa dokumen. Ya, hakim pasti akan memeriksa dokumen majelis, pasti ditanya pihaknya apa benar, karena ini perkara gugatan cerai terkait dengan sengketa batiniah seseorang. Majelis hakim pasti akan bertanya benar tidak kau mengajukan gugatan ini. Saya tidak mendengar itu apa tadi yang disampaikan, yang jelas di dalam materi gugatan ada, tapi saya sudah diminta sama Baim kita tidak membahas ini sampai tanggal 23 kalau urusan itu. Jadi 23 Anda bisa tanya langsung kepada Baim karena ini sensitif sekali, yang tahu dia, yang bisa menjelaskan dia. Saya akan membahas secara hukum proses persidangannya seperti apa. Tanggal 23 Baim itu pasti harus hadir sesuai dengan surat edaran. Di situ dia akan ditanya, apakah betul Anda mengajukan gugatan cerai, permohonan ikrar talak? Nah, kalau betul, siapa kuasa hukummu? Kan di situ ditanya. Iya benar. Nanti sesuai dengan surat edaran, maka Anda wajib mediasi. Nah, mediasi ini dikasih batasan waktu 1 bulan. Damai tidak damai harus ada keputusan. Artinya kalau keputusannya damai, perkara dicabut, dibuatkan penetapan perdamaian. Tapi kalau tidak jadi perdamaian, maka perkara berproses lebih lanjut. Artinya saya harus menyiapkan dokumen-dokumen, menyiapkan saksi untuk proses lebih lanjut seperti itu. Di tengah gejolak masalah rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven, isu terbaru muncul ke permukaan yang semakin memperkeruh suasana. Baim secara tegas membantah tudingan yang menyebut bahwa dirinya menghalangi Paula untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Melalui unggahan di akun media sosialnya, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan yang dinilai tidak berdasar itu.
Ia menegaskan bahwa dirinya selalu terbuka dan mendukung hubungan antara anak-anak dengan ibunya. Baim bahkan mengungkapkan bahwa ia seringkali berupaya memfasilitasi pertemuan antara anak-anak dan Paula. Bang, soal Baim yang dituding ingin menjauhkan anak-anaknya dari Paula. Wah, itu keliru banget. Jadi gini, saya yang tahu, saya juga bertemu. Jadi kita nggak boleh mencoba membenarkan dan menyalahkan. Anak mempunyai hak. Anak nyamannya dengan siapa. Jadi kalau itu kita kembalikan ke anaknya. Anaknya itu nyaman dengan siapa. Tapi Anda di dalam peraturan maupun surat edaran Mahkamah Agung maupun jurisprudensi tidak pernah ada satupun putusan yang menyatakan hak asuh anak ada di tangan ayah tapi ibunya dilarang bertemu. Tidak pernah ada. Pasti ada kalimat memberikan akses seluas-luasnya kepada siapa yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, untuk memberikan kasih sayang tanpa dibatasi. Artinya tidak boleh ada pembatasan. Hanya secara yuridis, hak asuh itu ada di tangan siapa untuk memudahkan proses pendidikannya, proses perawatannya, dan sebagainya. Itu ada di salah satu, karena orang sudah bercerai, anak ini harus ada kepastian ada di mana. Tidak mungkin dikasih ngambang ke sana kemari, kasihan anaknya. Makanya dibuatkan keputusan hadona, hak pemeliharaan, hak perawatan ada kepada salah satu pihak. Nah, di dalam salah satu pihak, katakanlah pihak A, ada kalimatnya, tidak boleh menghalang-halangi si B untuk memberikan kasih sayang. Jadi hadonya diberikan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada salah satu pihak yang tidak mendapatkan. Itu surat edaran Mahkamah Agung dan itu jurisprudensi. Artinya itu mustahil ada hal-hal yang akan membatasi, dan saya pun tidak mungkin membenarkan karena saya tahu hukum. Pada waktu kita mau bicara tentang hak asuh anak, itu banyak hal yang kita mesti perhitungkan, terutama terkait dengan kebutuhan anak ini. Nah, apa yang terjadi saat ini biasanya orang tua melihat kebutuhan mereka, dan itu yang tidak boleh. Karena kalau itu terjadi, maka anak itu jadi seperti kayak tadi saya katakan barang atau benda yang tidak yang bisa diperebutkan seperti itu saja. Tapi harusnya mereka punya kemampuan untuk bisa merasakan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Anak-anak ngikut Baim, karena anak-anak nangis kata Baim pada waktu itu, nggak mau ditinggal papahnya. Itu yang setahu saya, dan seceritanya Baim ya, saya tidak melebihkan dan saya tidak mengurangkan ya Mas Tom ya. Saya juga, makanya kenapa saya didampingin lawyer, karena saya takut juga ngomong salah-salah, tapi saya tidak mengurangi dan melebihi cerita ini. Anak-anak berdasarkan hasil mereka ketemu, dan sekarang kan ada, jadi Anda datang aja, Anda lihat itu anak-anak ada di mana. Anda kan rumahnya kan terbuka, silakan Anda. Jadi sekarang bukan zamannya lagi memaksa, anak itu punya hak. Kalau anak ingin di mana ya kita perjuangkan kemauannya. Masih tinggal satu rumah nggak Bang? Tidak. Sudah Anak-anak bisa dibawa kemana? Mas Baim, anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalau tinggal di anak-anak, saya tuh orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara seperti ini, takutnya nanti apalagi.